Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majati, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dengan NIM 301 561 2201. Baiklah, di sini saya ingin menuntaskan tugas dari mata kuliah ilmu Quran, yakni menjelaskan mengenai ketentuan membaca basmalah dalam Al-Quran. Nah, ketentuan membaca basmalah dalam Al-Quran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu basmalah di antara dua surah. Dalam membaca basmalah di antara dua surah terdapat tiga ketentuan. Di antaranya itu yang pertama qat'ul jam'i, yakni mewakafkan pada akhir surah dan basmalah di awal surah, kemudian memulai dari awal surah. Misalnya, kita ingin membaca Quran surah An-Nas dari Quran surah Al-Fatihah. Contohnya itu wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu contoh dari qat'ul jam'i. Ini memutus semuanya. Kemudian yang kedua, qat'ul awal wa wasl al-thani bi al-thani, yakni kita wakaf pada akhir surah dan mewasalkan basmalah dengan awal surah. Contohnya seperti tadi membaca Quran surah An-Nas dari Quran surah Al-Fatihah. Contoh, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga, wasal jam'i, yakni mewasalkan akhir surah dengan basmalah dan awal surah. Contohnya wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu tadi contoh wasal al-jam'i, yakni menyambung semuanya. Nah, kemudian itulah tadi ketentuan dalam membaca basmalah di antara dua surah. Kemudian selanjutnya, bagaimana pendapat ahli qiraat terhadap bacaan basmalah di antara dua surah ini? Nah, adapun pendapatnya itu ada beberapa pendapat. Yang pertama, yakni Imam Qalun, Ibnu Katsir, Asim, dan Al-Kisai menetapkan membaca basmalah di antara dua surah kecuali antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Mengenai tata cara bacaannya itu sama seperti yang dijelaskan tadi. Terus yang kedua, pendapat dari Imam Hamzah, beliau mewasalkan akhir surah dengan awal surah di seluruh Al-Quran dengan tanpa membaca basmalah. Kemudian yang ketiga, pendapat dari Warsh, Ibnu Amir, dan Abu Amr, yang membaca dengan tiga cara. Yang pertama itu membaca basmalah di antara dua surah kecuali antara surah Al-Anfal dan At-Taubah dengan menggunakan teknis yang tidak lain. Terus yang kedua, mewasalkan akhir surah dengan awal surah
tanpa membaca basmalah. Dan yang ketiga, membaca sakkah antara akhir surah dengan awal surah tanpa membaca basmalah. Menurut Imam Syafi'i, yang ketiga ini dengan membaca sakkah antara akhir surah dengan awal surah tanpa membaca basmalah ini lebih didahulukan dari tiga pendapat ahli qiraat ini, Imam Warsh, Abu Amr, dan Ibnu Amir. Kemudian kita lanjut kepada ketentuan membaca basmalah dalam Al-Quran, yakni ketentuan yang kedua, yaitu basmalah di tengah surah. Nah, ketika kita memulai bacaan Al-Quran dari tengah-tengah surah apapun itu, termasuk surah At-Taubah, maka kita hendaknya membaca isti'adzah lalu membaca basmalah. Boleh juga hanya membaca isti'adzah saja. Ketika membaca akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah, diantaranya ada 3 bagian. Yang pertama itu wasal, yakni menyambung akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Terus yang kedua, sakkah, yakni membaca sakkah antara akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Nah, yang ketiga, waqaf di akhir surah Al-Anfal, kemudian memulai membaca awal surah At-Taubah tanpa membaca basmalah. Nah, demikianlah penjelasan dari ketentuan membaca basmalah dalam Al-Quran. Mengenai kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.